Bab 91, Fang Yuan, kami sangat khawatir padamu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Malam itu tanpa tidur, dan begitu hari mulai siang, Fang Yuan keluar dari kamar dan mulai membeli barang-barang dengan sembarangan. Kamar itu tidak dilengkapi perabotan yang memadai dan selimutnya robek. Jika dia tinggal di sana terlalu lama, hawa dingin akan masuk ke tubuhnya dan membuatnya jatuh sakit. Batu-batu purba Fang Yuan sudah setengah habis, tetapi dia masih harus membeli peralatan yang diperlukan. Dia tidak bisa berhemat untuk barang-barang ini. Pertama-tama adalah selimut, dia harus membeli selimut besar yang diisi dengan katun, atau setidaknya 2. Dia juga membutuhkan spray dan kasur. Dia membutuhkan lampu minyak lain agar dapat menerangi kamar, dan dia membutuhkan setidaknya 2 panci minyak lampu. Kalau dipikir-pikir, meskipun kamarnya kecil, masih cukup untuk menampung meja dan kursi, jadi dia juga membeli keduanya. Yang terpenting, itu adalah kompor. Di musim dingin, jika dia tidak memiliki kompor untuk menghangatkan dirinya saat tidur di kamar, dia akan tetap terbangun karena kedinginan. Selain itu, ia juga membeli beberapa ransum kering dan air untuk bertahan sekitar 7 hari. Matahari musim dingin perlahan terbit, memancarkan sinar cahaya yang lesu. Gu Yue Jiaoshan dan Master Gu lainnya berdiri di pintu utara desa, menunggu dengan cemas. Ada yang tidak beres. Tadi malam kita sepakat untuk bertemu di waktu dan tempat ini. Tapi sudah 15 menit, dan Fang Yuan ini masih belum muncul. Seorang Master Gu wanita bertanya. Tenanglah dan tunggu saja. Tidak dapat dihindari bahwa pendatang baru akan terlambat, Jiao Shao tertawa. Ia telah gelisah karena tidak memiliki alasan untuk menyalahkan Fang Yuan, tetapi berpikir bahwa ia goyah pada hari kedua. Tidak peduli bahwa kita sedang menunggu. Bahkan pemimpin kelompok harus menunggunya, anak ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Gu Yue Kongjing mengeluh, nadanya marah. Setengah jam kemudian, Fang Yuan masih belum ditemukan. Wajah Jiaoshan lebih gelap dari malam. Bajingan ini, apakah dia salah ingat lokasi? Kita sudah mengatakan dengan jelas bahwa kita akan bertemu di pintu utara, kata Kongjing dengan curiga. Aku akan menunggu di sini, kalian pergi melihat-lihat pintu yang berbeda. Perintah Jiaoshan, dan ketiganya menurut. 15 menit kemudian, mereka kembali tanpa hasil. Apakah Fang Yuan ini melihat rencana kita dan langsung meninggalkan kelompok itu? Seorang Master Gu wanita bertanya. Kau terlalu menganggapnya penting. Meskipun dia adalah juara pertama dalam ujian akhir tahun, dia masih seorang pemula muda. Usianya terlihat jelas, kata Kongjing. Wajah Jiaoshan muram. Itu bukan masalah utama apakah dia sudah melihat kita atau belum. Yang terpenting adalah menemukannya sekarang. Aku khawatir dia sudah meninggalkan kita dan mencoba menerobos ke peringkat 2 sendirian. Begitu dia mencapai peringkat 2, dia bisa meninggalkan misi ini dan mengajukan pembagian aset dari Balai Urusan Internal. Temukan dia, pergi dan temukan dia. Desa ini tidak begitu besar dan hanya ada sedikit rumah sewa. Kita harus menemukannya dan tidak memberinya waktu untuk menerobos ke peringkat 2. Ya, ... Di dalam kamar, Fang Yuan duduk di tempat tidur. Di depannya ada beberapa kantong uang, dan di dalamnya ada semua batu purba. Batu purba tidak cukup, Fang Yuan mendesah, ekspresinya muram. Batu purba adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan seorang Master Gu, dan jika batu purba itu kurang, Master Gu harus mengandalkan kecepatan pemulihan mereka sendiri untuk mendapatkan saripati purba, yang akan sangat mengurangi kecepatan kultivasi mereka. Pada saat yang sama, tanpa makanan yang cukup, cacing Gu akan mati kelaparan. Batu-batu purba Fang Yuan, selama ia berada di akademi, telah mencapai puncaknya, yaitu sedikit di atas 1000. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. Seorang Gu Master tingkat yang sama hingga saat ini, hanya memiliki 3 cacing Gu. Namun, Fang Yuan, setelah mendapat peringkat pertama dalam ujian akhir tahun, memasuki aula Gu dan memilih Gu cahaya kecil lainnya secara cuma-cuma. Ia harus memilih, karena jika ia menyerah, ia akan dicurigai. Seperti ini, ia memiliki 7 cacing Gu. Tidak dapat disangkal, ini merupakan beban finansial yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, aku hanya dapat bertahan selama 2 bulan. Aku harus mendapatkan kembali aset keluargaku, itu adalah dukungan finansial terbesar. Namun, untuk mendapatkannya kembali, langkah pertama adalah naik ke peringkat 2.
Tatapan Fang Yuan gelap. Bagi Fang Yuan, naik ke peringkat 2 bukanlah hal yang mudah. Bagi seorang Go Master, yang pertama adalah sumber daya, kedua adalah bakat. Tanpa bakat, jalur kultivasi akan sulit dan pencapaian mereka di masa mendatang akan lebih rendah. Bakat dibagi menurut nilai D, C, B, dan A. Namun, ini hanyalah distribusi kasar. Faktanya, setiap tingkatan memiliki perbedaan spesifik lainnya. Misalnya, tingkatan C, penyimpanan esensi purba di dalam lubang akan berada di kisaran 40–59%. Esensi purba Fang Yuan adalah 44%, jadi dalam kisaran tingkatan C, ia hanya kelas menengah ke bawah. Untuk mencapai tingkatan 2, ia membutuhkan setidaknya 55% esensi purba hijau hitam. Bagi seorang Go Master tingkatan A dan B, ini tidaklah sulit. Dan bagi Go Master tingkatan C yang mencapai 55–59%, mereka juga dapat melewatinya. Jadi, bagi Go Master tingkatan C, begitu mereka mencapai akumulasi tertentu, kebanyakan dari mereka akan naik ke tingkatan 2. Hanya sedikit yang dapat mencapai tingkatan 3. Dengan demikian, bakat dapat menentukan pencapaian kebanyakan orang dalam hidup mereka. Fang Yuan yang tidak dihiraukan, tidak dapat menyalahkan orang-orang karena bias. Meskipun bakat kelas C saya hanya 44%, jika saya ingin menghancurkan tembok dan mencapai ketinggian baru, mencapai peringkat 2, itu masih bukan hal yang mustahil. Cara termudah adalah menemukan cacing Gu yang meningkatkan bakat. Kedua, saya bisa mendapatkan Gu tipe pendukung seperti cacing likor, dan itu dapat membantu menghancurkan penghalang juga. Terakhir, saya dapat memperoleh bantuan dari Master Gu peringkat lebih tinggi. Tetapi menggunakan esensi purba eksternal memiliki reaksi balik yang besar, kecuali saya bisa mendapatkan Gu pembersih di masa mendatang untuk menghilangkan kehadiran eksternal. Fang Yuan memikirkannya sambil menggunakan kedua tangan untuk mengeluarkan batu purba, menggunakan jari-jarinya untuk menggosok permukaan batu yang halus. Tetapi metode di atas tidak direkomendasikan untukku. Aku tidak memiliki Go Master yang ramah untuk membantu, dan bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan membiarkan aperture-ku bergantung pada belas kasihan mereka. Cacing Gu seperti cacing likor terlalu langka, bahkan mendapatkan cacing likor adalah keberuntunganku yang luar biasa. Mengenai cacing Gu yang meningkatkan bakat, aku mendapatkannya di kehidupanku sebelumnya dan mencapai kultivasi peringkat 6, dan aku juga tahu di mana menemukannya, tetapi aku tidak dapat pergi ke tempat-tempat itu sekarang dengan kultivasiku saat ini. Bahkan jika aku mendapatkannya, aku tidak dapat menyimpannya, atau bahkan menggunakannya. Petik 2. Tetapi selain metode-metode ini, ada metode terakhir yang paling bodoh. Menggunakan batu purba untuk memaksanya. Berpikir demikian, mata Fang Yuan berbinar saat dia mencengkeram batu purba itu erat-erat. Kultivasi Go Master, yang pertama adalah sumber daya, yang kedua adalah bakat. Tanpa bakat yang cukup, seseorang dapat mengimbanginya dengan menggunakan sumber daya sampai batas tertentu. Esensi purbaku hanya 44%, aku tidak punya cukup untuk menghancurkan dinding celah. Namun, jika aku menyerap esensi purba saat menyerang dinding, aku bisa bertahan lebih lama, dan dalam waktu sekitar 4 hingga 5 hari, aku akan mampu menghancurkan dinding. Setelah mengambil keputusan, Fang Yuan membuka matanya, hatinya tenggelam ke dalam celahnya. Laut purba tembaga hijau mengamuk saat ombak menghantam dinding celah. Namun kali ini, untuk mencegah esensi purba mengering dan menjadi tidak cukup untuk mempertahankan retakan dan menyebabkan celah pulih, Fang Yuan sengaja memperlambat kecepatan serangan. Dengan cara ini, pengeluaran esensi purba perunggu hijau akan sangat berkurang, tetapi pembentukan retakan juga akan melambat. Meskipun demikian, Fang Yuan terus menyerap esensi alami dari batu purba. Pemulihan esensi purba harus sedikit di atas kecepatan pemulihan retakan. Dengan cara ini, meskipun lambat, menunjukkan kemajuan kurang dari 1%, akan ada harapan seiring berjalannya waktu. Satu-satunya hal tentang metode ini adalah bahwa selain makan dan buang air, Fang Yuan harus berkultivasi tanpa henti. Semakin banyak waktu yang terbuang, semakin banyak batu purba yang akan terbuang dan semakin banyak kerja kerasnya yang terbuang sia-sia. Dia bisa berhenti selama maksimal 15 menit, dan setelah itu jika tidak ada esensi purba untuk melanjutkan serangan, celah akan pulih sepenuhnya. Jadi, begitu serangan dimulai, dia harus bertahan sampai berhasil, dan tidak dapat diganggu. Begitu dia berhenti terlalu lama, dia harus memulai kembali prosesnya.
Fang Yuan tidak memiliki begitu banyak batu purba untuk melakukannya berkali-kali. Waktu berlalu cepat saat berkultivasi, dan dalam sekejap mata, matahari terbenam. Di bawah matahari terbenam, Jiao San dengan ekspresi dingin berkata, setelah mencari selama sehari, kamu masih belum menemukannya. Tidak, ketua kelompok. Kong Jing menyeka keringat di dahinya dan berkata, anak itu, dia tidak pergi ke rumah manapun yang kami rekomendasikan, kami tidak tahu di mana dia bersembunyi. Lanjutkan pencarian besok, kita harus menemukannya. Ingat untuk mencari penginapan juga, aku tidak percaya kita tidak dapat menemukannya. Desa ini hanya sebesar itu, dimanapun dia bersembunyi, pasti ada jejaknya. Jiao San berjalan pergi dengan marah. Hingga sore hari kedua, pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil. Seorang Master Gu wanita berjalan ke Jiao San dengan gembira, melaporkan, ketemu dia. Fang Yuan berada di sebuah bangunan bambu yang sudah usang, dan telah menyewa lantai 2. Menurut deskripsi pemiliknya, itu pasti dia. Seperti yang kuduga, dia benar-benar bersembunyi dan mencoba untuk menembus ke peringkat 2. Jiao San tertawa sinis, ayo kita pergi dan menjadikan diri kita sebagai tamu di kamarnya dan menunjukkan kepadanya sedikit perhatian. Dia adalah pendatang baru, hehehe. 2. Yang lain juga mulai menyeringai. Keempatnya segera datang ke kediaman Fang Yuan. Ada kertas di pintu. Jiao San menurunkannya dan membacanya. Itu adalah tulisan tangan Fang Yuan, yang mengatakan bahwa dia perlu melakukan kultivasi pintu tertutup selama beberapa hari dan tidak akan pergi, karena dia akan berusaha untuk menembus ke peringkat 2. Jika orang lain melihatnya, mereka seharusnya tidak mengganggunya. Jika Jiao San melihatnya, itu adalah aplikasi permintaan ketidakhadiran. Jiao San mendengus, membuang kertas itu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu naik ke peringkat 2 dengan begitu sukses? Dia tertawa dingin, mengetuk pintu. Tok tok tok. Adik kecil Fang Yuan, apakah kamu di sini? Dia sengaja berkata dengan keras, kami di sini untuk menemuimu. Bagaimana? Mungkin kamu tidak memberitahu kami tentang kultivasi pintu tertutupmu, serius. Tidak ada jawaban. Tok tok tok. Jiao San mengetuk dengan keras. Adik kecil Fang Yuan, bukannya aku ingin mengomel padamu. Tapi kamu sendiri yang membuat keputusan. Sekarang kamu sudah menjadi anggota kelompok kami, kamu harus mendengarkan instruksi dan mematuhi perintah, bergerak bersama. Kami sudah menerima misi berburu rusa liar, ini khusus untukmu berlatih, jadi kenapa kamu tidak berhenti dulu dan menyelesaikan misi bersama kami, lalu berkultivasi? Mata Jiao San menyipit saat dia berkata dengan nada lembut, meskipun ekspresinya gelap. Masih belum ada jawaban. Jiao San tiba-tiba meninggikan suaranya, adik kecil Fang Yuan, kenapa kamu tidak membalas? Apa terjadi sesuatu padamu? Tidak semudah itu menembus ke peringkat 2, kamu bisa meminta pengalaman kepada kami. Fang Yuan, apa kamu mendengarku? Oh tidak, mungkinkah kamu pingsan? Jiao San berbicara pada dirinya sendiri, menyeringai dingin tetapi suaranya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. 3 anggota lainnya memperhatikan pertunjukan itu. Kong Jing menyela pada waktu yang tepat, pemimpin, kamu mungkin benar, Fang Yuan belum merespons setelah sekian lama, ayo masuk dan selamatkan dia. Fang Yuan, cepat buka pintunya. Kami benar-benar khawatir jika kau tetap diam. Jika kau tidak membuka pintu, kami akan mendobrak masuk. Kau adalah anggota baru kami tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Teriak Jiao San dengan keras. Tetap saja, tidak ada jawaban. Mulut Jiao San melengkung, memberi isyarat kepada Kong Jing. Kong Jing mengangguk dan mengangkat kakinya. Dengan suara bam yang keras, seluruh pintu terlempar dan jatuh ke tempat tidur bab 92, masa depan sudah di depan mata. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Bertahanlah Fang Yuan, kami akan datang untuk membantumu. Teriak Jiao San dengan ekspresi khawatir, melangkah lebar ke dalam ruangan. Namun, sesaat kemudian, dia tercengang. Ruangan itu kosong, Fang Yuan tidak ada di dalam. Keempatnya terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana dia? Jiao Shao memecah keheningan, berkata dengan frustrasi. Dia beraksi di luar ruangan untuk waktu yang lama, tetapi ternyata itu adalah aksi satu orang karena Fang Yuan tidak pernah ada di dalam. Ketiganya saling memandang, tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Ini aneh, jika Fang Yuan tidak ada di sini, mengapa dia menempelkan kertas itu di pintu?
Kata Kong Jing hati-hati. Panggil Tuan Tanah ke sini sekarang. Jiao Shao mengangkat kakinya dan membuat pintu itu terbang. Kau mencariku. Aku baru saja akan menemukanmu. Datang ke rumahku dan membuat keributan besar, bahkan mendobrak pintuku. Anak muda, kau benar-benar mampu. Pemilik rumah itu seorang lelaki tua, tetapi nadanya sangat tegas. Karena mampu memiliki rumah tambahan di desa Gu Yue dan menyewakannya, dia jelas seorang Master Gu. Kekuatan dan status seorang Master Gu melampaui manusia biasa. Manusia biasa tidak berani menjalankan bisnis seperti itu. Bahkan, mereka tidak memiliki properti. Seluruh properti desa dimiliki oleh klan Gu Yue. Manusia biasa yang tinggal di sini adalah para petani dan pelayan klan. Senior, kami di sini untuk mencari seorang pemuda, dia adalah anggota kelompok kami. Menghadapi pemilik rumah itu, Jiao San mengendalikan emosinya. Seorang Master Gu tua seperti pemilik rumah itu, meskipun dia sudah tua dan tidak lagi berjuang untuk karirnya, dia masih memiliki hubungan dan koneksi yang kuat. Bahkan jika dia sudah pensiun, kemampuannya tetap tidak bisa diremehkan. Mereka yang tidak memiliki hubungan manusia dan kartu truf, bagaimana mereka berani berbisnis? Ini bukan era yang damai, penuh dengan kekerasan dan penjarahan. Pemilik rumah itu menggelengkan kepalanya, nadanya kaku. Saya tidak peduli dengan keberadaan penyewa saya, tetapi saya tahu bahwa Anda mendobrak pintu saya. Anda harus memberi saya ganti rugi. Hehe, ini salah kami, sudah sepantasnya kami memberi ganti rugi kepada Anda. Jiao Shao tertawa datar. Meskipun dia marah dalam hati, dia tetap memaksakan diri untuk memberi ganti rugi dengan beberapa batu purba dan bahkan memberi sedikit tambahan. Ekspresi pemilik rumah berubah sedikit lebih baik. Jika pemuda yang menyewa kamar ini adalah orang yang Anda cari, maka saya harus memberitahu Anda bahwa dia belum pulang selama sehari. Setelah membayar sewa sebulan, dia membeli banyak barang kemarin dan bertanya kepada saya tempat mana yang menjual batu bara dengan harga murah. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu membeli batu bara, karena ada sebuah lembah di luar desa di sebelah utara. Sebuah tambang terletak di sana tempat dia dapat menggali batu bara. Setelah mengucapkan terima kasih kepadaku, dia pergi dan tidak pernah kembali. Jadi begitulah, Jiao San melihat dekorasi di ruangan itu. Memang, kasur dan perlengkapan tidurnya baru. Meja dan kursi adalah barang lama yang dibeli oleh Fang Yuan yang tampaknya kokoh. Tungkunya kosong, memang tidak ada batu bara di dalamnya. Jiao San menghela napas perlahan, merasa tenang. Sepertinya Fang Yuan terlambat karena menggali batu bara. Lupakan saja. Ayo datang lagi besok. Dia keluar dari ruangan terlebih dahulu. Namun pada hari ketiga, Fang Yuan masih belum muncul. Jiao San dan yang lainnya berdiri di luar ruangan, ragu-ragu. Menggali batu bara, tidak perlu banyak waktu. Fang Yuan ingin melakukan kultivasi tertutup jadi mungkin dia menggali lebih banyak. Namun sudah begitu lama, mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya saat dia menggali? Kong Jing merenung. Jiao San mengangguk tanpa disadari, sambil menunjuk ke arah tempat tidur dan kompor. Anak ini sangat pelit. Dia tiba-tiba membayar sewa sebulan dan bahkan membeli begitu banyak barang, dan terutama menempelkan kertas itu di dinding. Dia mungkin ingin berkultivasi di sini. Sayang sekali dia tidak beruntung. Belakangan ini gerombolan serigala semakin besar, dan binatang buas di sekitar desa menjadi lebih aktif. Dia mungkin telah bertemu dengan beberapa binatang buas. Pemimpin itu bijaksana. Kedua Gu Master wanita berkata bersamaan, menyanjungnya. Jiao San tertawa sambil mengangkat kepalanya, hahaha, aku masih gelisah tentang bagaimana cara menghadapinya. Meskipun kita memiliki misi menangkap rusa, jangan terburu-buru melakukannya. Jika kita bertemu dengannya di alam liar, kita terpaksa menyelamatkannya, kan? Hehehe, tiga anggota lainnya mulai tertawa. Hari keempat, di celah itu, gelombang esensi purba hijau hitam menghantam dinding kristal tanpa henti. Dinding kristal putih tembus pandang itu sudah penuh dengan retakan, saling bersilangan. Ini adalah hasil kerja keras Fang Yuan selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Paling-paling, ketika dia benar-benar tidak tahan lagi, dia akan segera makan dan buang air besar. Hari-hari ini, Fang Yuan sengaja memperlambat proses hantaman ombak, dan pada saat yang sama dia mengambil lebih banyak esensi purba dari batu purba miliknya. Jadi, setelah sekian lama, lautan purba tembaga hijau hanya turun dari batas 44% menjadi sekitar 20%. Seiring berjalannya waktu,
ketika hanya tersisa sekitar 13% esensi purba, dinding itu tidak dapat bertahan lagi, dan telah mencapai batasnya. Retak-retak, dinding kristal yang awalnya kokoh pecah berkeping-keping, dan pecahannya jatuh ke laut purba, menyebabkan riak dan gelombang. Setelah itu, berubah menjadi titik-titik putih dan menghilang ke udara tipis. Yang menggantikan dinding kristal, adalah dinding cahaya putih yang baru. Ini adalah dinding cahaya tingkat 2. Meskipun tidak banyak perbedaan dan masih memancarkan cahaya putih, namun jauh lebih berkilauan daripada dinding cahaya tingkat 1. Pada saat yang sama, jejak esensi purba merah diproduksi di laut dan bercampur dengan laut purba hijau hitam di celah tersebut. Ini adalah esensi purba baja merah tahap awal tingkat 2. Akhirnya aku berhasil menembus ke tingkat 2. Fang Yuan membuka matanya tiba-tiba, ruangan itu langsung menjadi terang. Namun sedetik kemudian, gelombang mual yang kuat menyerangnya. Aku menjalani 4 hari 3 malam berkultivasi tanpa henti, itu terlalu intens dan tubuhku akan segera runtuh. Fang Yuan tertawa getir, perlahan berbaring. Kultivasiku tidak terganggu sama sekali, tampaknya pengaturanku di rumah sewa berhasil. Tidak sia-sia menghabiskan uang ini, selanjutnya aku akan beristirahat dengan baik untuk malam ini dan kembali ke desa besok. Memikirkan hal ini, rasa kantuk yang hebat menyerangnya. Fang Yuan memaksa matanya untuk tetap terbuka dan menggunakan keinginannya yang kuat untuk menutupi dirinya dengan selimut. Setelah memejamkan mata, dalam beberapa detik, ia tertidur lelap. Kultivasi sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar semangatnya. Ia tidur sampai sore hari kedua. Fang Yuan membuka matanya, merasakan semangatnya pulih hingga sekitar setengahnya, tetapi ia masih merasakan kelemahan di tubuhnya. Ia membuka pintu, berjalan keluar dari kamar untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Ini menarik perhatian seseorang. Orang ini memiliki mata yang ramping dan tubuh yang kurus, ia adalah saudara laki-laki Jiang Ya, Jiang He. Melihat Fang Yuan, ia menghela napas lega, berkata, akhirnya kau keluar. Aku akan masuk ke kamar jika kau masih tidak keluar setelah beberapa hari ke depan. Lagi pula jika kau mati di sini, aku akan bertanggung jawab. Fang Yuan tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sinar matahari musim dingin menerobos jendela, menyinari wajahnya, memperkuat jejak kelemahan putih pucat di wajahnya. 5 hari yang lalu, ia sengaja bertanya kepada Tuan Tanah dan memberi Jiao San petunjuk tentang kisah batu baranya. Setelah itu ia meninggalkan desa Guyue dan pergi ke dusun di kaki gunung. Karena lelaki tua Wang sebelumnya, Jiang He adalah setengah dari rekan aliansinya. Dengan menggunakan hubungan ini, Fang Yuan tinggal beberapa hari di desa dan naik ke peringkat 2 tanpa gangguan apapun. Tentu saja, gua rahasia retakan batu jauh lebih sulit ditemukan daripada tempat Jiang He, tetapi itu tidak sepenuhnya aman. Fang Yuan harus mempertimbangkan kemungkinan Jiao San dan yang lainnya tanpa henti menemukannya, dan mungkin menemukan gua rahasia retakan batu. Meskipun peluangnya tipis, jika warisan biksu anggur bunga ditemukan, nyawa Fang Yuan akan dalam bahaya. Fang Yuan adalah orang yang sangat berhati-hati, dan tentu saja dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Pada saat yang sama, lebih aman berada di tempat Jiang He. Bahkan jika mereka memiliki rahasia bersama, Jiang He tidak akan membunuhnya untuk membungkamnya. Risiko dan kesulitan membunuh seorang Master Gu terlalu besar. Tanpa manfaat yang cukup, Jiang He tidak memiliki motivasi untuk melakukannya. Bahkan, untuk menjaga rahasia tersebut, Jiang He bahkan harus mengkhawatirkan keselamatan Fang Yuan. Lagi pula, jika Balai Hukuman Klan menyelidiki kematian Fang Yuan, mereka mungkin mengetahui rahasia lelaki tua Wang. Melihat Fang Yuan aman, Jiang He benar-benar lega. Namun dengan cepat, dia merasakan aura Fang Yuan dan ekspresinya berubah. Tidak kusangka kau benar-benar berhasil mencapai peringkat 2 sekaligus. Dia terkejut dalam hatinya. 5 hari yang lalu ketika Fang Yuan mendekatinya dan menyatakan niatnya, dia sebenarnya merasa jijik dalam hatinya. Menyerap esensi purba dari batu purba dan menerobos ke peringkat 2, metode multitugas semacam ini sangat menguras semangat. Secara umum, Gu Master membutuhkan kemauan yang sangat kuat, kesabaran, dan pengalaman kultivasi selama bertahun-tahun. Hanya dengan pengalaman tersebut, seorang Gu Master dapat memperlakukan ekstraksi esensi purba dari batu sebagai naluri. Pada saat yang sama, memanipulasi laut purba dengan terampil dan menyebabkan dampaknya dikendalikan pada tingkat tertentu,
dan itu harus diperhitungkan dengan sempurna, cukup untuk menyamai tingkat pemulihan esensi purba sehingga prosesnya dapat dipertahankan. Menurut pendapat Jiang He, Fang Yuan tidak memiliki peluang untuk berhasil. Tetapi untuk berpikir, dia melakukannya dalam sekali jalan. Fang Yuan tertawa acuh tak acuh, aku beruntung. Aku berencana untuk kembali ke desa hari ini, tetapi sebelum itu, alangkah baiknya jika aku bisa makan. Hehehe, adik kecil Fang Yuan, karena kamu di sini, tentu saja aku akan mengurus makananmu. Jiang He menepuk dadanya, sikapnya bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Meskipun dia tidak berpikir baik tentang masa depan Fang Yuan, tetapi sekarang dia telah naik ke peringkat 2, itu berarti dia telah melewati rintangan yang sulit dan memiliki kualifikasi untuk setara dengannya sekarang. Setelah menyantap hidangan lezat, Jiang He membawa Fang Yuan ke pintu masuk desa kecil itu secara pribadi. Adik kecil Fang Yuan, kali ini berhati-hatilah. Akhir-akhir ini area sarang serigala menjadi sedikit lebih ganas, menyebabkan binatang buas menjadi lebih aktif. Sedang turun salju. Jiang He berhenti sejenak, lalu melanjutkan, menurutku, jangan pergi sekarang. Bagaimana kalau kau tinggal di sini 1 malam lagi? Setelah Fang Yuan mencapai peringkat 2, dia menjadi sangat ramah. Namun Fang Yuan bersikeras untuk pergi, dengan demikian mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang He. Kepingan salju jatuh dengan tenang, seperti bulu putih bersih yang mengambang perlahan. Cahaya matahari terbenam mengubah salju menjadi kuning kemasan. Serpihan demi serpihan, salju berjatuhan ke kepala dan bahu Fang Yuan. Di kejauhan, desa Guyue berdiri tegak di atas pinggang gunung, mengawasi dengan tenang bab 93 gerombolan binatang kecil. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Lari lebih cepat, jangan tertinggal. Orang-orang di depan sedang bertempur dalam pertempuran berdarah, mereka menunggu bantuan kita. Ikuti dengan saksama, atau kalian akan mudah kehilangan arah di tengah pertempuran di malam hari. Para pendatang baru sebaiknya memberi perhatian khusus. Dalam perjalanan kembali ke desa, akan ada kelompok yang terdiri dari 5 orang dari waktu ke waktu berlari tergesa-gesa melewati sisi Fang Yuan. Apakah terjadi sesuatu? Dia belum berjalan lebih dari 500 meter ketika Fang Yuan melihat kelompok ke-13. Dia tidak bisa tidak merenungkannya, tetapi sejujurnya, dengan ingatan selama 500 tahun, itu terlalu berlebihan dan berantakan. Menyebutkan ini, meskipun Fang Yuan terlahir kembali, dia tidak pernah melepaskan ingatan lamanya. Namun, sebagian besar ingatannya diselimuti lapisan kabut tebal, dan jika dia mencoba mengambilnya dengan paksa, dia hanya akan tersesat dalam kabut, mendapatkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Hanya beberapa kenangan mendalam dan kuat yang bagaikan mutiara yang berkilau dan tembus pandang mengalir melalui 500 tahun kehidupan sebelumnya seperti benang yang saling terhubung. Jelas bahwa apa yang terjadi saat ini, sebenarnya tidak ada dalam mutiara-mutiara ini. Kehidupannya di desa Guyue hanyalah awal dari periode sebelumnya, itu sudah terlalu lama berlalu. Selain itu, ada kemungkinan bahwa ini tidak pernah terjadi dalam kehidupanku sebelumnya, tetapi karena perubahanku, efek kupu-kupu terjadi. Dan menyebabkan perubahan pada lingkungan sekitar. Begitu saja, dia berjalan sambil merenung. Tanpa sadar, Fang Yuan mencapai gerbang utara desa. Secara kebetulan, ada kelompok lain yang akan berangkat. Saat melihat Fang Yuan, hanya 1 orang dari kelompok ini yang menghentikan langkahnya. Fang Yuan, mengapa kamu masih di sini? Ada apa? Fang Yuan mengangkat matanya dan menatap orang ini. Itu tidak lain adalah teman sekolahnya, Guyue Chicheng. Chicheng langsung mengerutkan kening dan berkata, ya ampun, kamu masih belum tahu. Ada gelombang binatang buas skala kecil yang terbentuk di dekat desa. Jika kita membiarkannya, itu akan perlahan menjadi gelombang binatang buas skala besar. Ketika itu terjadi, desa-desa di kaki gunung akan hancur. Tanpa manusia dan budak-budak rendahan itu, kita juga akan berada dalam posisi yang sulit kadang-kadang. Oh, jadi seperti ini. Tatapan Fang Yuan berkelebat. Diingatkan seperti ini, dia mampu mengingat bahwa hal seperti itu memang terjadi dalam ingatannya. Di dunia ini, sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Setiap beberapa tahun, gelombang binatang buas akan terjadi. Manusia membutuhkan sumber daya dan ruang hidup. Ini tidak berbeda dengan binatang buas dan serangga, mereka juga membutuhkan hal-hal seperti itu. Untuk menjelaskan gelombang pasang binatang buas sebagai perang antara binatang buas dan manusia, mungkin ini akan lebih mudah dipahami.
Mengambil contoh Gunung Qingmao, setiap 3 tahun akan terjadi gelombang pasang serigala berskala besar yang menyerang setiap desa pegunungan besar. Menurut perhitungan saya, ledakan gelombang pasang serigala yang sebenarnya akan terjadi tahun depan. Namun, gelombang pasang binatang buas berskala kecil ini merupakan cabang dari itu. Kelompok serigala akan terus tumbuh lebih kuat dan lebih besar, dan ini akan menyebabkan kelompok binatang buas lain di sekitar area tersebut kehilangan tempat tinggal mereka. Saat efek ini terakumulasi, ketika mencapai batas maksimum, itu akan menyebabkan migrasi kelompok binatang buas. Kelompok binatang buas yang bermigrasi secara alami akan memengaruhi kelompok binatang buas lainnya. Petik 2. Di bawah pengaruh yang saling terkait seperti itu, ada kemungkinan pengaruhnya akan meluas dan menyebabkan semua jenis kelompok binatang buas pindah, menyebabkan gelombang pasang binatang buas terbentuk dari materi ini. Jika masalah ini tidak dikendalikan tepat waktu, gelombang pasang itu hanya akan bertambah besar. Meskipun masih belum dapat membahayakan keberadaan desa Guyue, jika kita membiarkannya saja, kekuatan desa akan sangat berkurang. Tunggu, jika memang begitu, hehehehe. Tiba-tiba ada kilatan di matanya, tetapi Fang Yuan segera menundukkan pandangannya, menyembunyikan perubahan di matanya. Melihat Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa, Qi Cheng terus berbicara. Saat ini, aula urusan internal dan aula urusan eksternal telah memberikan perintah untuk bergerak, mereka menyatakan ini sebagai misi yang mendesak. Fang Yuan, jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Kelompokmu sudah berangkat pagi ini, kamu juga harus pergi. Tapi, saat dia berbicara sampai titik ini, Qi Cheng sengaja menyeret intonasinya, bahaya mengintai di mana-mana selama gelombang binatang buas. Semua jenis binatang buas berkeliaran, dan yang terpenting pertempuran di malam hari jauh lebih berbahaya daripada siang hari. Kamu hanya seorang Gu Master peringkat 1 yang kecil, tidak seperti peringkat 2 sepertiku, kamu harus berhati-hati. Hehehe. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, membelai ikat pinggangnya sendiri, ekspresinya gembira dan bangga. Sabuknya bukan lagi sabuk peringkat 1 berwarna hijau, tetapi sabuk berwarna merah milik Master Gu. Peringkat 2, pada saat yang sama di atas pelat logam pada sabuk, ada kata 2. Berkat bantuan kakeknya Gu Yue Qilian, dia naik ke peringkat 2 belum lama ini. Aku baru saja mendengar berita ini, tetapi karena memang begitu. Fang Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengikuti kalian dan berangkat bersama. Begitu sampai di garis depan, aku akan meninggalkan tim dan kembali ke timku. Apa, Urk? Siapa yang ingin membawamu? Qi Cheng melipat tangannya, mulutnya berkedut dengan jijik. Nada bicara Fang Yuan terdengar jauh. Aturan klan menyatakan, Master Gu yang tertinggal harus bergabung ke kelompok terdekat dengan lokasi mereka. Mereka memiliki kewajiban untuk terus bertarung. Qi Cheng, kau bahkan tidak tahu hal ini. Kau, tanda seru petik 2, Qi Cheng melotot, hampir marah. Memang, begitulah adanya, Qi San yang telah menonton dengan tenang akhirnya berbicara. Tinggi badannya hampir 2 meter, dan sosoknya kuat dan tegap. Tubuh bagian atasnya telanjang, otot-ototnya keras dan kuat seperti logam. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit merah menyala yang tampaknya samar-samar memancarkan udara panas. Tidak diragukan lagi, dia adalah pemimpin kelompok ini. Melihatnya berbicara, bahkan Qi Cheng yang merupakan pewaris faksi Qi, tutup mulut. Qi San tanpa ekspresi menatap Fang Yuan, melanjutkan, biarkan kami pergi, kau teruskan saja. Suaranya rendah dan dalam, kata-katanya pendek dan sederhana. Ada aura dalam dirinya yang membuat orang hampir tidak mempertanyakannya. Fang Yuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, menganggapnya setuju. Qi Cheng tertawa dingin, tatapannya menyimpan niat jahat saat dia menatap Fang Yuan, berbicara dengan nada yang ditekankan dan aneh, kalau begitu, sebaiknya kau terus maju. Fang Yuan tidak menjawabnya, mengapa kita harus menyeretnya kemana-mana? Dia hanya seorang Master Gu tingkat 1. Qi Cheng bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, tetapi karena dia dihalangi oleh otoritas Qi San, dia tidak berani bertindak kurang ajar. Seketika, sekelompok 6 orang berangkat dari pintu masuk, mengikuti jalan pegunungan dan berlari menuruni lereng. Gu Yue Qi San memimpin. Dia mungkin bertubuh besar, tetapi kecepatannya juga tidak lambat. Selain dia dan Qi Cheng, ada juga 2 pria dan 1 wanita, ekspresi wajah mereka acuh tak acuh. Saat mereka berlari,
kelompok Cisan mulai menunjukkan sikap anggun sebagai salah satu dari 3 kelompok terkuat. Masing-masing dari mereka memiliki napas yang berirama, langkah kaki mereka cepat dan mudah. Hanya Ciceng yang tampaknya berada dalam situasi yang sulit, tetapi dia akan menggunakan Gus Scarlet Pil kriketnya dari waktu ke waktu, mengejar ketinggalan dengan enggan. Namun, dapat dilihat juga bahwa ia telah menerima pengajaran yang baik, karena meskipun ia sering terhuyung-huyung di sepanjang jalan, setidaknya ia tidak pernah jatuh. Ketika mereka mencapai kaki gunung, dengan satu gerakan tangan dari Cisan, kelompok itu dengan cepat menghentikan langkah mereka. Huf, Ciceng telah tertinggal 300 meter, dan ia adalah orang terakhir yang mengejar. Wajahnya pucat dan ia terengah-engah, tatapannya tak terbayangkan saat ia melihat Fang Yuan. Selama perjalanan Fang Yuan selalu mengikuti dengan ketat di belakang, dan sampai sekarang napasnya hanya sedikit berat. Ia sama sekali tidak terlihat seperti pendatang baru yang baru saja lulus. Ciceng, ingat, atur kekuatan fisikmu. Cisan menoleh ke belakang dan menasihati Ciceng. Kemudian dia mengalihkan pandangannya melewati Fang Yuan, matanya menunjukkan sedikit pujian. Pandangan yang diberikan beberapa anggota kelompok lainnya terhadap Fang Yuan juga sedikit melunak. Kita akan mendekati gelombang binatang buas di sana. Ciceng dan Fang Yuan, datanglah ke tengah tim. Cisan menatap hutan pegunungan yang gelap gulita di depannya saat dia berbicara. Kalimat ini membuat Fang Yuan mengevaluasi kembali Cisan. Pria bertubuh besar ini pasti memiliki toleransi. Bagian tengah kelompok seringkali merupakan tempat yang paling aman. Meskipun Fang Yuan bukan orang dari garis keturunan Mo, Cisan tetap mempertahankan cara melindungi pendatang baru. Jika dibandingkan dengan ular yang sakit-sakitan Jiao San, yang terakhir akan langsung pucat jika dibandingkan. Langit telah menjadi sangat gelap, dan awan hitam berlapis-lapis, menyebabkan salju yang terkumpul juga menjadi gelap dan suram. Kelompok Cisan telah mengubah formasi kelompok mereka. Kecepatan mereka menurun drastis saat mereka berlari perlahan melalui medan hutan pegunungan yang rumit. Fang Yuan dan Ciceng berada di bagian tengah kelompok, di mana di sisi kiri adalah Cisan yang besar, sementara sisi kanan adalah seorang pria tua. Di belakang mereka adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang berwarna biru kehijauan. Dan di depan mereka adalah seorang Gu Master laki-laki bernama Cisi. Dia adalah Gu Master pengintaian kelompok ini, dan dia mengeluarkan suara mendesis. Dari waktu ke waktu dia akan menjulurkan lidahnya ke udara. Sekarang lidahnya memiliki celah kecil di antaranya, menjadi lidah ular bercabang berwarna merah terang. Saat mereka memasuki lebih dalam hutan pegunungan, lingkungan mereka mulai menunjukkan binatang buas berlarian dengan liar. Tiba-tiba Cisi membuka mulutnya dan berkata, di hadapan kita, 3 binatang berukuran sedang telah muncul. Diduga rusa liar, usir dia. Ekspresi Cisan tidak berubah saat dia segera memberi perintah. Kelompok yang terdiri dari 6 orang itu tidak mengubah arah mereka terus mengejar ke depan. 3 rusa liar muncul di hadapan mereka, dengan cepat mengubah arah mereka dan menyebar. Tidak lama kemudian, ekspresi Cisi berubah. Sekelompok makhluk berukuran sedang, diduga kera punggung penyu. Sif, kata Cisan. Kelompok kecil itu segera bergerak ke sisi kiri, melewati kelompok kera yang merepotkan ini. Ini adalah keuntungan memiliki Gu Master pengintai, dia dapat mengantisipasi dan memberitahu lebih awal, membiarkan mereka membuat keputusan yang akurat dari situ. Cisi mungkin menggunakan Gu lidah ular. Cacing Gu tingkat 2 ini dapat merasakan suhu panas. Namun, ia memiliki 3 kelemahan yang sangat jelas. Pertama, radius persepsinya kecil. Kedua, ia mudah diganggu. Ketiga, ia tidak dapat mendeteksi makhluk berdarah dingin. Namun, apapun yang terjadi, itu lebih baik daripada tidak memiliki deteksi apapun. Aku telah mencapai tingkat 2 sekarang, dan di masa depan untuk bertahan hidup di alam liar, aku juga akan membutuhkan Gu tipe deteksi, pikir Fang Yuan. Tiba-tiba Cisi berbicara dengan mendesak, makhluk berukuran sedang, diduga harimau putih. Ia telah menemukan kita dan dengan cepat mendekat. Serang, nada bicara Cisang tenang dan terkendali. Raung, seekor harimau ganas melompat keluar dari semak-semak di depan mereka, dan kelompok itu menghadapinya secara langsung. Tanpa peringatan Cisi sebelumnya, mungkin mereka akan tertangkap basah. Namun saat ini, kelompok itu telah lama mengantisipasi. Pertama, Master Gu tua di sebelah kanan tiba-tiba menepuk-nepuk pipinya dan kemudian memuntahkan zat kental berwarna putih. Zat itu tiba-tiba mengembang di udara,
menjadi jaring laba-laba yang besar. Zat itu menggunakan viskositasnya yang kuat dan menjebak harimau putih itu tepat di wajahnya. Harimau putih itu berjuang keras di dalam jaring, dan Cisan segera melangkah maju dan mengacungkan tinjunya, menghantam kepala harimau itu. Tinjunya berkilau keemasan, dan dengan suara keras, kepala harimau itu hancur berkeping-keping. Harimau putih itu mati dalam satu tarikan napas. Kelompok itu tidak berhenti untuk tetap di belakang, tetapi malah berjalan melewati tubuh harimau itu dan terus maju. Cixi menggantikan Cisan lagi dan berlari di depan, memimpin. Sepanjang proses itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Semua anggota kelompok menunjukkan saling pengertian. Seluruh proses itu tidak memakan waktu lebih dari 3 detik. Jika saat ini aku yang melawan harimau itu sendirian, aku akan membutuhkan setidaknya 5 menit untuk bertarung. Tatapan Fang Yuan berkedip. Para Master Gu ini juga peringkat 2 seperti dia, tetapi perbedaan utamanya tetap pada cacing Gu. Mereka semua menggunakan cacing Gu tingkat 2, dan ini memungkinkan mereka untuk mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Namun, semua Gu di tangan Fang Yuan masih tingkat 1. Gu Master, kata Gu ada sebelum kata Master, menandakan bahwa cacing Gu memiliki dampak besar pada kekuatan bertarung seorang Gu Master. 1. Meskipun aku telah naik ke tingkat 2, aku masih perlu memiliki Gu tingkat 2 untuk dapat menampilkan kekuatan bertarung seorang Gu Master tingkat 2. Namun saat ini aku tidak memiliki banyak batu purba, aku telah menggunakan sebagian besar dari menerobos ke tingkat 2. Memurnikan 2 cacing Gu bersama-sama juga akan menggunakan sejumlah besar batu purba. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, Cixi yang berada di depannya tiba-tiba berkata, saya menemukan kelompok ular yang sakit. Satu orang Tiongkok terkadang suka mengulang-ulang sesuatu ketika menekankan sesuatu. Gu Master, Gu dan Master. Gu ada sebelum Master, Gu sangat penting bab 94, kekuatan yang tiba-tiba menghilang. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Ketemu kelompok ular yang sakit di depan, mereka sedang bertarung dengan binatang buas berukuran besar. Hanya setengah detik kemudian, Cixi berkata lagi, kali ini lebih spesifik. Bagaimana situasinya? Cisan mengerutkan kening. Tidak salah lagi, lidah ular Cixi terus meregang dan menyusut. Ular piton lava merah Jiao San adalah satu-satunya di seluruh desa, dan sekarang mereka bertarung melawan Raja Babi Hutan. Ekspresi semua orang berubah. Raja Babi Hutan. Jika aku ingin menggabungkan cacing Gu, aku membutuhkan gading babi hutan. Tidak diragukan lagi, gading Raja Babi Hutan adalah yang paling cocok. Hati Fang Yuan tergerak, dan sebenarnya dia berniat untuk membunuh Raja Babi Hutan sejak awal. Raja Babi Hutan itu, Gu Master wanita berambut biru berair mengangkat alisnya. Selain yang satu itu, tidak ada yang lain di sekitar sini. Namun, mengandalkan kekuatan kelompok ular yang sakit-sakitan untuk memangsa Raja Babi Hutan, nafsu makan mereka terlalu besar. Gu Master tua itu mencibir dengan jijik. Jika Patua Wang dapat memahami medan gunung itu sendiri, para Gu Master tingkat 2 yang selalu berkeliaran di sekitar gunung King Mao ini jelas akan lebih mengenalnya. Tidak melenyapkan Raja Babi Hutan sebelum ini, mereka punya alasan. Cisan merenung, lalu berkata, dukung mereka. Hehe, aku khawatir mereka mungkin tidak membalas. Gu Master tua itu tertawa dingin. Bahkan jika kita tidak pergi dan mendukung mereka, kita tetap harus mengirim seseorang, kan? Ciceng menatap Fang Yuan, berkata dengan nada tidak senang. Arah tim mengarah ke kiri. Meskipun Cisan dan yang lainnya selalu melihat ke bawah dan tidak menyukai Gu Yue Jiao San, tetapi sebagai anggota klan, terhadap musuh luar, bahkan jika mereka biasanya mendapat amnesti, mereka akan berkelompok dan bekerja sama. Inilah kekompakan klan di dunia ini. Dan terutama mengandalkan kekompakan ini, klan berusia 100 tahun dapat mempertahankan dirinya tanpa punah, bahkan menjadi klan berusia 1000 tahun. Semua orang bergerak melalui hutan dalam kegelapan, menuju ke dataran rendah. 4 Gu Master dari kelompok ular yang sakit-sakitan mengelilingi Raja Babi Hutan, terlibat dalam pertempuran sengit. Di tengah, Raja Babi Hutan yang seperti gajah sedang bertarung dengan ular piton berwarna merah yang tipis dan panjang. Ular piton raksasa merah ini memiliki potongan-potongan batu merah tua di sekujur tubuhnya, suhunya sangat tinggi. Itu seperti rantai tebal yang melingkari Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan berteriak dengan marah, terus-menerus berguling-guling di tanah,
gadingnya yang seputih salju menembus kegelapan dan menarik cahaya dingin di udara. Tubuhnya penuh dengan luka besar dan kecil, ekornya sudah patah. Saat membalikkan badan, luka merahnya yang baru terlihat, menempel di tubuh ular piton lava merah dan melepuh karena suhu yang tinggi. Kelompok Cisan tidak mendekat, tetapi mengamati dari kejauhan. Setelah melihat beberapa kali, Gu Master tua itu tercerahkan. Menurutku, bagaimana ular yang sakit itu memiliki keberanian seperti ini? Sepertinya Raja Babi Hutan itu benar-benar sudah terluka. Cek, dia benar-benar mengambil barang-barang murah, bajingan ini beruntung. Menurut kalian, apakah tubuh Raja Babi Hutan ini memiliki Gu Babi Hutan hitam? Qi Cheng berkata dengan gembira dengan mata berbinar. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah saat dia menonton dalam diam. Pada saat ini, Jiao San dan kelompoknya juga menyadari situasi sedang diawasi, dan segera Gu Master pendukung Gu Yue Kong Jing yang berada paling jauh dari Raja Babi Hutan meninggalkan medan perang dan berlari mendekat. Oh, itu Tuan Cisan. Tidak ada masalah di sini sekarang, kita bisa mengatasinya. Ada banyak kelompok binatang buas di depan, mereka membutuhkan dukunganmu. Kong Jing berkata kepada orang-orang. Apa maksudmu kamu bisa mengatasinya? Kau jelas berbohong, aku bisa melihat ular piton ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tatapan mata Gu Master tua yang berpengalaman langsung mengungkap situasi itu. Kau hanya takut kami ingin membagi hadiah setelah membantu. Gu Master wanita berambut panjang berwarna biru air itu segera menunjukkan niat Jiao San dan kelompoknya. Raja Babi Hutan ini milikmu, kata Cisan, sambil menatap Gu Master tua itu. Gu Master tua itu mendengus, tetapi dia masih membungkuk, memuntahkan sepotong jaring laba-laba putih yang lengket. Jaring laba-laba itu mengembang di udara dan menyebar, membungkus Raja Babi Hutan itu. Raja Babi Hutan itu berjuang keras di dalam jaring, memutuskan benang demi benang, tetapi tidak dapat melepaskan diri dengan cepat. Selama periode ini, ular sakit Jiao San dengan cepat membuat ular piton lava merah itu mundur. Setelah itu, bersama dengan Gu Master wanita penyembuh dalam kelompok itu, mereka menjalani penyembuhan pertempuran darurat pada ular piton itu. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, tubuh batu ular piton lava merah itu sudah retak-retak. Melalui penyembuhan, retakan itu sembuh, menyusut hingga menghilang. Fang Yuan, sebaiknya kau kembali. Kau masih ingin bergantung pada kelompok kami, kata Qi Cheng kesal. Fang Yuan melangkah keluar dan berjalan keluar dari belakang Cisan. Gu Yue Kong Jing terhalang oleh tubuh besar Cisan sebelumnya dan tidak melihatnya. Saat ia melihat Fang Yuan, ekspresinya berubah aneh. Jiao San menoleh dan saat melihat Fang Yuan, dia langsung gembira. Fang Yuan, akhirnya kau di sini. Cepat, jaring laba-laba itu tidak akan bertahan, kau punya kekuatan besar, pergi dan tahan Raja Babi Hutan itu dan beri kami waktu. Kami butuh waktu untuk menyembuhkan ular piton lava merah itu. Tanpa Gu yang defensif dan hanya dengan kultivasi tingkat 1, mendekati Raja Babi Hutan itu sangat berisiko. Cisan menatap Fang Yuan, dan berkata, pergilah. Setelah berkata demikian, dia melangkah lebar dan meninggalkan tempat itu. Dia menepati janjinya, meskipun Raja Babi Hutan itu sangat berharga, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Melihat kelompok Cisan pergi, Jiao San dan gerombolannya menghela napas lega. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Jiao San terus berteriak, Fang Yuan, cepat, kekuatan Raja Babi Hutan itu sangat besar, jaring laba-laba itu tidak akan bertahan. Jika kau tampil baik kali ini, aku tidak akan melanjutkan masalah kau meninggalkan tim sendirian. Baiklah, Fang Yuan setuju, dengan cepat menghampiri Raja Babi Hutan dan mencengkeram dua gadingnya yang besar. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menarik, menyebabkan Raja Babi Hutan itu tertekan, perlawanannya tiba-tiba berkurang. Kerja bagus, puji Jiao San, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Fang Yuan ini datang pada saat yang tepat, gerombolan binatang kecil itu adalah kesempatan yang sempurna. Jiao San tidak pernah berpikir untuk membunuh Fang Yuan. Fang Yuan adalah anggotanya, dan jika ia mati, penilaian klan terhadapnya akan turun. Ini tidak sesuai dengan keinginannya. Ia hanya berjanji kepada pamannya Gu Yue Dongtu untuk memperlambat pertumbuhan Fang Yuan. Jika ia dapat menyeretnya melewati usia 16 tahun, ia akan memperoleh kekayaan yang dijanjikan oleh Gu Yue Dongtu. Sebenarnya, bahkan dengan sifatnya yang licik dan tidak toleran, ia tidak berpikir untuk membunuh Fang Yuan sebelumnya.
Ini bukan hanya karena setelah seorang guru Gu meninggal, Balai Hukuman akan mengadakan penyelidikan menyeluruh, sehingga berisiko, tetapi juga karena kepercayaan klan, darah lebih kental dari air, keluarga adalah yang utama. Gagasan ini tertanam dalam hati orang-orang. Kecuali jika ada perseteruan karena membunuh orang tua atau mencuri istri, tidak ada fenomena pertikaian seperti itu. Seperti yang pernah diajarkan oleh pemimpin klan Gu Yue kepada tetua akademi, tidak hanya sistem dan aturan yang menyatukan klan, tetapi juga hubungan kekeluargaan yang erat. Setiap organisasi perlu memiliki sistem dan nilai sebagai inti dasarnya. Dengan kesempatan ini, aku akan membiarkan Fang Yuan terluka dan kembali ke desa untuk merawat lukanya. Mari kita lihat apakah dia bisa berkultivasi ke tingkat 2 seperti itu. Tentu saja, aku tidak bisa menyerang secara langsung, jika aku ketahuan itu akan buruk. Karena ada begitu banyak binatang buas di gerombolan itu, aku akan meminjam kekuatan mereka. Gu Yue Jiao-san tertawa dingin dalam hatinya, tetapi dia bertanya, Fang Yuan, berapa lama kau bisa bertahan? Sebentar lagi, jangan khawatir pemimpin kelompok. Fang Yuan menjawab dengan penuh kekuatan. Bagus sekali, Hua Xing, pergi dan tanam rumput darah korosi Gu, Jiao-san menginstruksikan sambil menyembuhkan ular piton lava merah. Baik, seorang Gu Master wanita berjalan mendekat. Dia datang ke sisi Raja Babi Hutan dan mengulurkan kedua tangannya, mengacungkan jempol di kedua tangan. Kuku di ibu jarinya memiliki lambang tanaman merambat ungu yang melingkar. Esensi purba baja merah berwarna merah muda menyembur keluar dan mengelilingi ibu jarinya yang putih, dan memasuki lambang tersebut. Tanaman merambat itu segera hidup, menjulurkan tentakel halus dari kukunya. Tentakel itu bergerak seperti ular, menjulur ke mulut Raja Babi Hutan, dan kemudian di sepanjang giginya, masuk jauh ke dalam perutnya. Hehehe, Fang Yuan menutupi mulutnya dalam kegelapan saat mulutnya melengkung ke sudut yang licik. Yang lain akan berpikir tentang kekerabatan dan tidak memiliki niat membunuh pada anggota klan mereka, ini bertentangan dengan nilai-nilai moral tradisional klan. Tapi dia tidak memasukkan nilai-nilai ini ke dalam hatinya. Kekuatan yang dia tempatkan pada gading Raja Babi Hutan tiba-tiba menghilang. Raja Babi Hutan itu menggeram dengan marah dan memanggil semua kekuatannya. Gadingnya berayun di udara saat Fang Yuan yang memegang kedua gading itu terbawa bersama kekuatan itu dan terlempar. Raja Babi Hutan itu sekali lagi menoleh, dan gading-gading itu menyapu. Master Gu wanita itu berada di sampingnya dan tidak dapat bereaksi cukup cepat terhadap perubahan seperti itu. Dia terkena gading dan berteriak kesakitan. Kemudian tubuh rampingnya, setelah terkena gading, terbelah menjadi dua dengan bunyi patah. Master Gu wanita itu terbang menjauh seperti tas rusak, dia tersapu tinggi ke langit, dan kemudian jatuh lagi. Dia mendarat di tanah, matanya terbuka lebar. Dia mati di tempat bab 95, rekan setim yang sampah. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Tubuh Master Gu wanita itu seperti boneka kain. Dari pinggang hingga ke seluruh tubuhnya patah, dan tubuh bagian atasnya tergeletak di tanah, terlihat pada sudut yang aneh terhadap tubuh bagian bawahnya, lengannya sejajar dengan tanah sementara kakinya menunjuk ke langit. Dari jauh, Fang Yuan juga mulai turun. Pertama, dia menabrak tajuk pohon dan mematahkan banyak cabang sebelum mendarat di tanah bersalju. Dia membalikkan tubuhnya dengan gesit dan berdiri di tanah bersalju. Karena dia telah menggunakan Gu kulit giok sebelumnya, selain rasa sakit di punggungnya, dia tidak terluka. Di medan perang, setelah hening sejenak, lolongan marah Jiao San terdengar, Fang Yuan, bukankah kamu bilang kamu bisa bertahan? Fang Yuan tertawa dingin dalam kegelapan, tetapi tiba-tiba tubuhnya terpelintir dan dia hampir jatuh. Dia menggunakan tangannya untuk berpegangan pada batang pohon sebagai penyangga dan mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia berpura-pura pincang seolah-olah dia tidak bisa berjalan, tetapi tatapannya menyapu sekeliling untuk melihat apakah ada Gu Master lainnya. Melawan gerombolan binatang buas, para Gu Master bertarung dengan sekuat tenaga, dan tidak bisa cukup bebas atau bahkan memiliki suasana hati untuk mengamati Fang Yuan. Meskipun dia telah mengamati secara diam-diam dan tidak menemukan Gu Master di dekatnya, Fang Yuan masih diam-diam memilih untuk bersembunyi. Dari sisi lain, suara pertempuran yang intens dapat terdengar lagi. Jelas, Raja Babi Hutan telah lolos dari jebakannya dan bertarung sekali lagi dengan ular piton lava merah. Fang Yuan bergeser selangkah demi selangkah ke arah mereka dengan wajah cemas, hampir jatuh ke tanah beberapa kali. Kotoran, tanah, rumput,
dan salju ada di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak babak belur dan kelelahan. Dia akhirnya kembali ke pinggiran medan perang. Di medan perang, 3 orang dan seekor babi sedang bertarung. Ular piton lava merah melingkari tubuh Raja Babi Hutan dan 2 kaki belakangnya. 2 kaki depan Raja Babi Hutan itu hanya bisa bergerak-gerak acak, menyebabkannya berguling-guling di tanah, terkadang meronta. Dengan gerakan kedua kaki depannya, ia menabrak dan menghantam benda-benda secara acak. Bahkan ada lebih banyak luka di tubuhnya sekarang, darah babi yang mendidih telah mewarnai lantai menjadi merah. Melihat Fang Yuan, Gu Yue Kongjing yang berada di posisi paling luar berkata, "Fang Yuan, dasar sampah, kau menyebabkan Hua Xin mati." Aku tidak bermaksud begitu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya." Fang Yuan berteriak, "Sial, lalu mengapa kau berjanji begitu percaya diri jika kau tidak bisa? Tidak berarti tidak, memberikan janji palsu seperti ini akan membunuh kita semua." Gu Yue Kongjing berteriak dengan marah. Jika dia tidak sedang bertarung saat ini, dia akan maju dan memberi Fang Yuan 2 tamparan keras. Maaf, aku tidak akan melakukannya lagi." Fang Yuan segera berteriak, "Balik, Fang Yuan, kita bicarakan ini nanti." Ular Jiaoshan yang sakit meraung, merasakan tekanannya meningkat. Raja babi hutan yang hampir mati itu telah menjadi gila, dan ular piton lava merah itu terluka dan retak di sekujur tubuhnya. "Kongjing, jangan repot-repot dengan Fang Yuan. Cepat cabut jaring sisik pisau itu." Ketika Jiaoshan melihat bahwa ular piton lava merah itu hampir putus, dia berteriak panik dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. "Ya." Kongjing segera mengambil katak perut besar itu dan menggunakan esensi purbanya, memuntahkan sepotong jaring baja. Di jaring baja ini, ada paku-paku tajam dan bilah-bilah yang tampak. "Fang Yuan, pegang ujung yang lain dan bergegaslah bersamaku, kita akan menjerat Raja Babi Hutan itu," kata Kongjing. "Tapi kakiku terluka, aku tidak bisa berjalan," kata Fang Yuan dengan ekspresi cemas, berjalan dengan pincang ke sana. Benda yang tidak berguna. Kongjing tidak punya pilihan lain, harus melakukannya sendiri. Tangannya menyeret jaring sisik pisau dan melemparkannya ke Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan itu tertutup oleh jaring sisik pisau, membuatnya menjerit saat darah segar berceceran. Ia telah meramalkan bahwa kematiannya sudah dekat, dan berjuang lebih keras lagi. Saat perjuangannya semakin intensif, belitan jaring sisik pisau semakin erat, dan luka-lukanya semakin parah. Sedangkan untuk ular piton lava merah, karena tubuhnya yang berbatu, ia tidak menerima banyak kerusakan dari jaring sisik pisau ini. "Sungguh sia-sia bulu ini," kata Jiaoshan dengan kasihan. "Akhirnya beres." Kongjing menghela napas lega. Pada saat ini, Fang Yuan berteriak, "Biarkan aku membantu kalian." Swoosh swoosh swoosh. Banyak bilah bulan terbang keluar dan mengenai jaring sisik pisau, menyebabkan benang baja terkoyak. Dengan perjuangan Raja Babi Hutan yang intens, lubang itu menjadi lebih besar dan jaring sisik pisau terkoyak menjadi beberapa bagian, memungkinkan Raja Babi Hutan untuk melarikan diri. Sekaligus, Kongjing menatap dengan mata melotot, kehilangan kata-kata. Apa-apaan ini? Seorang Gu Master wanita lainnya tidak lagi peduli dengan citra kewanitaannya dan mengumpat dengan keras. Sepertinya aku mengacau. Aku ingin membantu," kata Fang Yuan, terdengar sangat tulus dan polos. Jiaoshan menghindari serangan Raja Babi Hutan, berguling-guling di lantai. Sebelum dia bahkan berdiri, dia berteriak, "Fang Yuan, dasar bajingan bodoh, lihat apa yang kau lakukan. Kau benar-benar sampah untuk seorang rekan setim. Pemimpin, kau harus percaya padaku, aku tidak bermaksud begitu." Fang Yuan membela diri. "Diam kau, mulai sekarang, jangan lakukan apa-apa, tunggu di sudut," teriak Jiaoshan, berguling lagi dan menghindari injakan Raja Babi Hutan. Fang Yuan mencibir, tetapi masih patuh mengambil puluhan langkah mundur. "Kalian semua mundur," teriak Jiaoshan, akhirnya menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya saat 2 helai udara kuning beracun keluar dari lubang hidungnya. Udara beracun terus keluar dari hidungnya, semakin banyak hingga berkumpul menjadi gumpalan awan kuning beracun. Raja Babi Hutan dan bayangan Jiaoshan dapat terlihat di luar awan beracun. Kongjing, Fang Yuan, dan yang lainnya mengamati di luar awan kuning. Fang Yuan berkata kepada Master Gu wanita yang tersisa, "Sembuhkan kakiku, kakiku terluka." Master Gu wanita itu menjadi marah,
adik perempuanku yang baik sudah mati, dan kakimu hanya buntung. Kenapa kau tidak pergi dan mati saja? Fang Yuan berkata dengan sedih, aku juga tidak ingin ini terjadi. Namun matanya bersinar dengan sedikit ketajaman. Haruskah aku bertindak, dan melenyapkan orang-orang ini? Ini adalah kesempatan untuk bertindak sekarang. Dalam pikiran bawah sadar mereka, mereka tidak akan mengira aku memiliki niat membunuh. Jika kelompok ular yang sakit itu dimusnahkan, akan ada lebih sedikit batasan padaku. Tetapi, jika ada Master Gu yang melihat proses ini, aku akan jatuh ke jurang. Kejahatan membunuh anggota klan adalah yang paling tidak bisa dimaafkan di dunia ini. Aku tidak hanya akan dieksekusi, aku juga harus menghadapi segala macam siksaan selama 7 hari 7 malam. Kematian tidak menakutkan, tetapi untuk kelompok sekecil itu tidak sepadan dengan risikonya. Sayang sekali Raja Babi Hutan itu sedang sekarat. Setelah pertempuran ini, kelompok ular yang sakit-sakitan itu akan sangat lemah dan kekuatan tempur mereka akan berada pada titik terendah. Mereka pasti akan meninggalkan medan perang. Sayang sekali, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Fang Yuan merasa menyesal dan kasihan di dalam hatinya. Namun, ia telah melakukannya hingga batas maksimal, dan jika ia melampaui ini, perasaan sabotase akan semakin kuat. Yang lain tidak bodoh, mereka akan menyadarinya dan jika Master Gu lainnya melihat ini, risikonya akan meningkat. 5 menit kemudian, Raja Babi Hutan itu menjatuhkan diri ke tanah. Awan kuning menghilang, dan Jiao San bernapas dengan keras dengan wajah pucat. Ia telah menggunakan kartu truf terakhirnya, dan sekarang ia hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada esensi purba yang tersisa. Kalian semua datang ke sini dan bedah mayat itu dengan cepat, kami akan mundur setelah mengambil rampasan pertempuran. Teriak Jiao San. Fang Yuan mengelilingi Raja Babi Hutan itu dan dengan cepat mulai membedah mayat itu. Darah Raja Babi Hutan itu masih panas, dan bau darahnya pekat. Di seluruh hutan di sekitarnya yang diselimuti kegelapan, terdengar lolongan terus-menerus dari binatang buas dan suara pertempuran yang intens. Namun, tidak ada binatang buas di medan perang kecil ini. Ini adalah wewenang Raja Binatang Buas. Ada aturan di antara binatang buas. Aura pekat Raja Babi Hutan membuat binatang buas lainnya menyusut ketakutan, dan jika gerombolan binatang buas itu datang ke sini, mereka akan menemukan jalan mereka di sekitar wilayah ini. Tentu saja, jika itu adalah gerombolan binatang buas lain yang lebih kuat atau Raja Binatang Buas lain, mereka tidak akan peduli dengan aura Raja Babi Hutan itu. Pada saat ini, sepasang mata biru bersinar dalam kegelapan di sekitarnya. Dari tempat lain, pekikan mengerikan dan teriakan waspada dari para Master Gu dapat terdengar. Itu serigala, kawanan serigala. Kawanan serigala petir benar-benar muncul. Sialan, mengapa ada kawanan serigala di sini? Ini masih belum waktunya untuk gelombang serigala meletuskan. Mundur, lupakan Raja Babi Hutan itu, kita harus mundur dengan cepat. Jiao San berteriak, dan wajah orang-orang di sekitarnya juga memucat. Satu serigala petir tidak menakutkan. Tetapi sekawanan serigala petir, bahkan Raja Babi Hutan itu harus berlari. Yang terpenting, daya tahan dan daya tahan serigala petir itu tinggi. Mereka juga memiliki kecepatan yang hebat, menjadi yang paling ahli dalam mengejar. Pada saat kritis seperti itu, Jiao San tidak bisa lagi peduli dengan yang lain, meninggalkan mereka bertiga dan berlari menyelamatkan diri. Ketua kelompok, tunggu aku, Kong Jing berteriak panik, mengejarnya. Aku tidak punya cacing gu yang meningkatkan kecepatanku, aku tidak bisa melarikan diri. Jiao San dan yang lainnya tidak punya esensi purba yang tersisa, jadi meskipun mereka punya gu tipe kecepatan, mereka tidak bisa lolos dari kejaran serigala petir. Di bawah bahaya kematian, Fang Yuan mengevaluasi dengan tenang. Dia dengan cepat memukul leher Master Gu wanita di dekatnya yang sedang linglung, menyebabkannya pingsan. Selanjutnya, dengan menyeretnya, dia menggali ke dalam perut Raja Babi Hutan yang terpotong. Perut Raja Babi Hutan, itu sudah terpotong dengan luka besar. Fang Yuan meremas jalan masuk ke tubuh babi hutan yang berdarah, pada saat yang sama menggunakan tubuh Master Gu wanita untuk menghalangi pintu masuk dan menutupi tubuhnya. Kawanan serigala itu segera turun, sebagian besar mengejar Jiao San dan Kong Jing, sementara sebagian dari mereka mengelilingi Raja Babi Hutan dan berpesta. Saat Fang Yuan berada di dalam tubuh babi hutan, dia bisa mendengar serigala mengunyah dan menelan, serta menggigit, yang menyebabkan getaran pada mayat itu.
Memikirkan bahwa gerombolan binatang buas pertama memiliki serigala petir, ini mengejutkan, klan itu pasti akan mengirim bala bantuan. Tubuh Raja Babi Hutan itu besar, jadi jika serigala petir ingin memakannya sepenuhnya, mereka masih butuh waktu. Selama aku bisa bertahan, aku akan terhindar dari mereka. Fang Yuan merenung dalam-dalam. Tanpa kecelakaan, Jiao San dan Kong Jing seharusnya sudah mati. Mereka memiliki sedikit esensi purba dan tidak berorientasi pada kecepatan, jadi dengan jarak sekecil itu, mereka pasti akan dibantai oleh serigala. Ketika orang panik, mereka akan membuat keputusan bodoh. Di bawah tekanan kematian, hanya sedikit yang bisa tetap tenang seperti Fang Yuan dan membuat keputusan yang paling tepat. Bahkan jika daging Raja Babi Hutan dimakan habis, mengungkap Fang Yuan yang bersembunyi, jumlah serigala petir yang harus dihadapi Fang Yuan pasti lebih sedikit daripada yang lain. Menurut pengalamannya, paling banyak 5 yang akan muncul, yang merupakan batasnya. Dia memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Serigala petir terus mengunyah dan menggigit, suara itu menunjukkan bahwa mereka semakin dekat. Daging Raja Babi Hutan sebagian besar telah masuk ke perut serigala petir. Jika orang normal berada dalam kesulitan seperti itu, mereka akan merasa seolah-olah detik-detik yang berlalu seperti selamanya. Namun sebaliknya Fang Yuan menutup matanya dan mengeluarkan batu purbanya, melawan waktu untuk memulihkan esensi purbanya.